Pemerintah baru aja ngucurin dana yang nilainya wow fantastis banget, 83 triliun rupiah. Uang sebanyak ini disiapkan dari APBN buat satu misi besar, yaitu ngebangun ekonomi langsung dari desa. Tapi tunggu dulu, dengan uang sebesar itu pastinya ada hal krusial yang perlu kita bahas lebih dalam kan? Nah, uang 83 triliun tadi bakal dipakai buat apa? Jawabannya ada di angka ini. 80.000. Ini adalah target jumlah koperasi desa dan kelurahan Merah Putih yang mau dibangun dan beroperasi di seluruh pelosok Indonesia buat tahun 2026 nanti. Gila ya, skalanya benar-benar raksasa. Selamat datang di ulasan kita kali ini. Kita bakal bedah tuntas secara faktual dan objektif soal program Koperasi Merah Putih. Niat awalnya sih emang mulia banget, ngasih harapan besar buat kemandirian desa. Tapi di balik deretan angka spektakuler tadi, kita harus tetap kritis ngelihat realitas struktural dan risikonya di lapangan. Tenang aja, kita nggak lagi menghakimi di sini. Kita cuma mau nyodorin fakta utuh biar kamu bisa mikir dan narik kesimpulan sendiri. Oke, ini peta jalan ulasan kita. Kita bakal mulai dari visi ambisiusnya, lanjut ngebahas skema modal dan siapa yang nanggung resiko, pertarungan sengit lawan retail modern, realita pahit di lapangan, sampai ke masalah ketergantungannya sama program makan bergizi gratis. Sip, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, visi ambisius Koperasi Merah Putih. Jadi gini, visinya emang penuh harapan. Pemerintah pengen buka sampai 1,6 juta lapangan kerja baru lewat program ini. Dan kerennya, mereka kayaknya belajar dari sejarah kelam koperasi masa lalu. Kita tahu kan, KUD zaman Orde Baru banyak yang mati suri, belum lagi skandal triliunan rupiah uang anggota yang raib akhir-akhir ini. Nah, buat ngehindarin itu, koperasi ini wajib dikelola secara profesional. Pemerintah merekrut 30.000 manajer yang statusnya pegawai kontrak BUMN di bawah Agrinas. Jadi operasionalnya ini udah didesain jauh lebih terstruktur ala korporat gitu. Tapi pertanyaannya, uangnya dari mana? Kita beralih ke bagian kedua, skema modal dan risiko desa. Modal 83 triliun tadi ternyata gabungan dari APBN dan dana desa. Terus, tiap unit koperasi bisa ngajuin pinjaman ke Bank Himbara sampai maksimal 3 miliar rupiah. Dan ini yang bikin geleng-geleng kepala. Bunganya disubsidi abis-abisan, cuma 6% setahun. Tenornya panjang, sampai 72 bulan, plus masa tenggangnya super longgar. Bahkan, negara bisa nanggung cicilan awal pembangunannya. Di atas kertas, ini injeksi modal yang bener-bener manjain dan kelihatan aman banget kan? Tapi tunggu dulu. Coba kita perhatiin mekanisme aliran dananya, terutama soal mekanisme intercept. Kalau koperasinya lancar dan cuan, ya bagus. Tapi gimana kalau koperasinya gagal bayar? Nah, ini dia. Kalau merugi, pemerintah pusat bakal secara otomatis memotong dana desa, dana alokasi umum atau dana bagi hasil milik wilayah tersebut buat nutupin utang koperasi ke bank. Iya, dipotong otomatis. Nah, ini memunculkan satu pertanyaan tajam nih buat kita semua. Adil nggak sih? Coba bayangin, gara-gara pengurus koperasinya yang salah urus, dana desa yang harusnya dipakai buat bangun jalan rusak, irigasi, atau puskesmas warga malah dipotong buat bayar utang. Risiko bisnis yang tadinya urusan pengusaha, sekarang malah dibebankan ke warga satu desa. Ini menurut saya pertaruhan yang luar biasa besar. Lanjut ke bagian ketiga. Unit usaha versus retail modern. Disinilah medan tempur yang sesungguhnya. Visinya, koperasi ini bakal jadi agregator UMKM yang nampung produk lokal. Mereka mau jualan sembako, buka apotek, sampai ada layanan simpan pinjam. Solusi satu atap lah ibaratnya. Tapi realita pasar itu kejam teman-teman. Di tingkat desa aja, mereka harus head-to-head langsung sama raksasa retail modern. Tahu sendiri kan, retail modern yang sahamnya sering kita pantau kayak AMRT atau MIDI, itu udah punya rantai pasok super efisien dan harga yang kompetitif. Analisis awal aja udah ngasih lihat kalau gerai percontohan koperasi masih kalah efisien lawan jaringan minimarket raksasa itu. Hal ini bawa kita ke ironi operasional lainnya. Koperasi ini dapat privilege luar biasa. Subsidi bunga murah, infrastruktur dibangunin negara, dapat suntikan modal miliaran. Coba dipikir lagi deh, dengan senjata sekuat itu, apakah mereka beneran cuma bersaing sama minimarket besar? Atau jangan-jangan secara nggak sengaja, mereka justru berpotensi mematikan warung-warung kecil dan toko kelontong warga yang boro-boro dapat privilege negara? Persaingan ini jatuhnya jadi nggak setara. Oke, kita masuk ke bagian keempat, realitas sulit di lapangan. Mari kita lihat faktanya.
Bikin target 80.000 unit itu emang gampang kalau cuma diomongin. Pas dieksekusi, banyak cerita berbedanya. Gerai percontohan di Blok M Hub aja nih, dilaporkan masih merugi secara operasional setelah 7 bulan jalan. Di Kalimantan Tengah, progres fisik bangunan gerainya baru nyentuh 40%. Tantangannya klise banget tapi nyata. Sengketa legalitas lahan, listrik yang biar petet, sampai internet yang minim. Padahal koperasi ini wajib pakai sistem pelaporan digital. Gimana mau jalan coba? Ada satu kutipan lugas dari pejabat Pemprov Kalimantan Tengah yang ngena banget. Intinya jelas, ngebantu koperasi di atas kertas itu gampang dan cepat. Tapi ngebangun gedung fisiknya, ngisi stok, dan beneran ngejalanin roda bisnis di pelosok yang infrastrukturnya terbatas, wah, itu tantangan yang beda level. Kesiapan operasional kita emang masih jauh panggang dari api. Terus pertanyaannya, apa sekoci penyelamatnya biar koperasi ini nggak rugi dan ujungnya motong dana desa? Kita masuk ke bagian kelima, ketergantungan makan bergizi gratis. Penyelamat utamanya ternyata adalah integrasi MBG. Jadi, pemerintah memposisikan Koperasi Merah Putih ini sebagai penyuplai bahan baku utama kayak beras, sayur, sama telur buat dapur-dapur program makan bergizi gratis. Jujur aja, secara logika bisnis ini cerdas. Koperasi yang baru nekas ini langsung di-lock dapat pesanan tetap dari negara. Perbandingannya itu bumi dan langit. Tanpa program MBG, koperasi ini bakal berdarah-darah bertarung sama retail modern dengan ancaman pemotongan dana desa membayangi tiap hari. Tapi dengan adanya MBJ, mereka langsung punya captive market alias pasar terjamin. Arus kas jadi stabil dan uang negara bisa muter lagi ke kantong petani dan peternak lokal kita. Namun, ini nih yang krusial. Ketergantungan ini nimbulin satu kelemahan sistemik. 80.000 koperasi ini ibaratnya bernapas pakai tabung oksigen kebijakan pemerintah. Coba deh bayangin, kalau di masa depan presidennya ganti, prioritas berubah, atau program MBG dihentikan, apa kabar nasib koperasi-koperasi ini? Sanggup nggak mereka bertahan dan jualan sendiri tanpa disuapi pesanan dari negara? Ini yang bikin was-was. Akhirnya kita sampai di bagian ke-6, masa depan ekonomi desa. Kita harus fair ya. Niat ngebangun infrastruktur ekonomi ini emang udah dipikirin matang. Pemerintah pun tahu kok ada risiko gagal massal, makanya pengawasannya lumayan ketat. Nanti bakal ada aplikasi digital namanya Simkopdes buat transparansi yang dipantau langsung dari Comment Center Nasional di Jakarta. Jadi, kalau ada indikasi pengurus nakal, pusat bisa langsung sprint dan ambil tindakan. Kesimpulan dari analisis kita kali ini tuh simple. Logika ekonomi di balik pemberdayaan desa ini emang brilian dan ngasih secercah harapan. Tapi, nerjemahin visi di atas kertas jadi 80.000 bisnis nyata yang menguntungkan, itu jalan yang panjang banget. Pesan terpentingnya, mari kita dukung harapannya, tapi kita wajib terus mantau realisasi eksekusinya di lapangan. Jangan cuma kemakan janji manisnya aja. Nah, sekarang giliran kamu nih. Melihat peluang perputaran ekonomi desa yang gila-gilaan, tapi dibayangi juga sama resiko potong dana desa kalau koperasinya gagal, kamu ada di kubu mana? Apakah kamu pro karena percaya ini bakal ngebuka lapangan kerja buat jutaan orang? Atau justru kamu ngeri dan kontra karena resiko strukturalnya yang bisa mematikan pedagang kecil? Coba deh taruh pandangan logis kamu di kolom komentar biar kita bisa diskusi bareng. Terima kasih udah nemenin saya ngebedah topik ini. Sampai jumpa di ulasan berikutnya dan teruslah berpikir kritis.